Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Cucoker, apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah klik video ini. Itu artinya kalian lagi ada dalam channelnya si Jason Latino. Oke, selamat datang di sebuah channel dimana sekarang saya akan mereview film-film. Tapi sebelum itu saya punya hutang sama kalian. Yes, apa itu? Saya akan mengumumkan siapa pemenang giveaway yang sudah ikutan giveaway-nya CJ Berbagi Gaji untuk dapetin 1 juta masing-masing 200.000 bentuk pulsa. Oke, jadi sebenarnya pengumuman ini sudah saya umumkan di Instastory, tapi buat kalian yang mungkin just in case kalau belum tahu siapa yang pemenangnya, ini dia pemenangnya. Yes, ini adalah 5 nama pemenang yang beruntung mendapatkan 200.000 bentuk pulsa ya. Jadi sepertinya hari ini kita sudah transfer pulsanya semuanya. Tapi buat kalian yang belum beruntung jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena saya masih punya 1 juta rupiah buat kalian untuk 4 orang pemenang yang masing-masing akan dapetin 250.000 rupiah, dan kita akan langsung transfer langsung. Itu kita akan undi kapan? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 Agustus kita langsung undi. Caranya gimana? Pokoknya kalian harus tonton video ini sampai akhir karena caranya ada di video ini. Oke? Ingat, 1 juta rupiah untuk 4 orang pemenang, uang tunai 250.000 rupiah masing-masing untuk 4 orang. Oke? Baiklah, kalau begitu sekarang kita langsung aja ke topik pembahasan kita, yaitu gue review film. Sekali lagi ini adalah film yang spesial saya ambil khusus di hari kemerdekaan 17 Agustus. Kenapa? Karena film ini tidak jauh-jauh dari negara kita. Yes, saya mau review dari film dari negara kita, tapi saya belum menemukan yang pantas untuk direview. Makanya saya sekarang akan mereview film dari negara tetangga, yaitu agak sedikit jauh, Thailand. Yes, ini adalah negara yang sepertinya menjadi surganya BL, dan buat aku sekali lagi nggak bisa dipungkiri karena mereka sangat berkembang banget, karena mereka sama sekali tidak ada kayak restriction atau pelarangan untuk film-film seperti itu berkembang, dan malah justru mereka mendukung film-film itu karena ini adalah bagian dari kesenian. So, baiklah, ini adalah BL yang datang dari negeri Thailand. Sekali lagi judulnya adalah ini dia. Oke, baiklah Cucoker, film yang kali ini kita akan bahas berjudul Por Lai Luk Chai atau Father and Son. Ini diproduseri oleh Sarawat Intara Prom. Film ini dibuka dengan adegan sepasang gay bernama Egg dan partnernya yang sedang mencari surrogate mother atau ibu pengganti di situs internet. Keinginannya membina keluarga kecil akan lebih sempurna dengan adanya seorang anak. Kemudian hadirlah ini seorang wanita yang bersedia meminjamkan rahimnya dan mewujudkan cita-citanya. Hingga tibalah saatnya anak itu terlahir dan siap diambil, namun ternyata wanita tersebut tidak tahu kalau mereka adalah pasangan gay. Sontak wanita itu pun kaget dan membawa lari bayinya karena tidak terima anaknya dibesarkan oleh sepasang gay. Adegan kejar-kejaran pun terjadi hingga mengakibatkan partnernya Egg ini tertabrak mobil dan meninggal dunia. Oke, singkat cerita, jadi anak tersebut berhasil dibesarkan oleh X seorang diri karena sudah terikat kontrak hitam di atas putih. Dan kini anak itu tumbuh dewasa, Neng panggilannya, menjelma menjadi berondong gagah berseragam sekolah, idola para pria penyuka sesama, dan tentunya para wanita penyuka BL drama. Dibesarkan oleh seorang single gay parent di sebuah apartemen kecil, perjalanan hidup Neng ini tidaklah mudah, malah cenderung susah. Bulian setiap hari dari teman-teman sekolahnya pun membuatnya lelah. Belum lagi cibiran para tetangganya yang dilontarkan sepanjang jalan ketika pulang pergi sekolah, ini membuat Neng makin marah terhadap sang ayah. Untungnya ada Nat. Yes, ini adalah anak penjual warung yang sering antar makanan ke apartemen, yang mau berteman bahkan mau jadi pacar. Yes, Neng juga adalah seorang gay. Hubungan Neng dan Nat ini terbilang rahasia karena takut dihujat warga. Kebutuhan pria yang masih perkasa membuat Egg, ayahnya Neng, ini sering mengundang pria ke apartemennya, dan ini membuat resah warga. Seperti pada suatu hari ketika Neng pulang sekolah, cibiran dan sindiran tentang ayahnya pun tidak bisa dihindarinya. Mulai dari teman sekolah, bujang pengangguran, emak-emak rempong, bahkan sampai aki-aki rumpi mencibirnya. Kalau bapaknya gay, pasti anaknya juga gay. Kalau papamu sama-sama pria, kamu keluar dari mana? Jangan sering-sering mencari Nat, nanti Nat bisa ketularan. Sebaiknya kau beda jauh dari kau punya ayah.
nanti kau juga pun dijamah. Oh my god, semua komentar itu bikin lelah. Bahkan sesampainya di rumah, Neng ini mempergoki ayahnya habis enak-enak dengan pria bayaran yang sontak tambah membuatnya marah. Dan disitulah hanya Nat yang bisa menenangkan Neng. Nat ini bisa menjadi satu-satunya tempat berkeluh kesah dan berbagi hal yang basah-basah. Tempat yang bisa membuat mereka tenang dan melemaskan yang tegang adalah di atas gedung di bawah terik siang. Sayangnya, Nat juga bukan pacar yang setia. Pada suatu hari ketika pas ngantar makanan, Nat ini kepergok sedang dirayu sama salah satu penghuni apartemen yang super duper ganteng bernama Tun. Dan ini membuat Neng cemburu. Tapi Nat pada saat itu sudah berjanji tidak akan ngantar makanan ke situ lagi. Tapi janji tinggallah janji. Nat ini yang sudah tersirap dengan Tum yang seksi tidak bisa menahan diri untuk meniduri. Sampai suatu hari terjadilah tragedi di apartemen tersebut. Teriakan dan tangisan terdengar dari apartemen Tum. Neng dan ayahnya ini langsung datang melihat dan ternyata Nat dan Tum ini ditemukan meninggal. Dan polisi menduga ini mereka saling membunuh setelah bersenggama. Dan ini sontak membuat Neng stres dan depresi, akhirnya memutuskan untuk loncat dari gedung dan bunuh diri. Ek ini begitu stres, trauma dan hampir tidak percaya kalau dia kehilangan semua dalam sekejap mata. Nat, Neng, Tum kini sudah berada di alam baka hanya dalam sehari saja. Di tengah kesedihan yang mendera, ini tiba-tiba hadirlah Brondong misterius yang menawarkan kehaluan tingkat dewa. Dia menawarkan Egg ini sebuah sistem mesin waktu yang bisa mengembalikan keadaan atau mengulang waktu dalam waktu 24 jam seperti semula tanpa efek sampingnya. Kesempatan ini ditawarkan untuk Egg ini supaya dia bisa melihat di mana kesalahannya dan bisa memperbaikinya. Awalnya, Egg ini tidak percaya dan menganggap Brondong ini gila dengan kehaluannya. Tapi Brondong ini bukan sosok biasa karena dia bisa membuktikan apa yang diucapkannya. Dan yes, dalam sekejap mata, waktu pun terulang 24 jam sebelumnya, tepat di mana semua kejadian belum terjadi. Egg ini punya kesempatan merubah takdir. Kalau kemarin anaknya bunuh diri karena mendapatkan Nat pacarnya berselingkuh, artinya dia harus mencegah perselingkuhan itu. Egg pun ini langsung lari ke apartemen Tum dan langsung melayangkan bogem mentah ke mukanya Tum dan menyeret Nat dari situ. Tapi yang bikin shock adalah Nat ini justru malah mengaku kalau dia sebenarnya sudah tertarik dengan ayahnya Neng dari kecil. Rasa yang selama ini dipendam sudah tidak bisa padam. Dan alasannya Nat pacaran dengan Neng ini adalah supaya bisa terus melihat ayahnya Neng setiap hari. Sontak ayahnya Neng ini shock dan marah dan mengusir Nat untuk pergi. Tapi sepertinya Nat di sini punya gangguan pendengaran. Orang disuruh pergi malah kaosnya dilucuti. Di situ Nat ini memaksa ayahnya Neng untuk berhubungan. Tapi sayangnya ini dipergoki oleh Neng dan ini membuat Neng shock dan akhirnya lari dan memilih untuk bunuh diri lagi. Dan akhirnya kesedihan pun ini terulang lagi yang mengundang sosok misterius datang kembali. Aduh, gimana sih? Aku biarkan Nat selingkuh, anakku metong. Aku sudah mencegah supaya Nat tidak selingkuh, anakku pun tetap metong. Sebenarnya Eka harus gimana dong gitu. Pokoknya ya nggak seperti itu sih ya. Tapi intinya dia adalah bingung sekali harus melakukan apa. Soalnya ujung-ujungnya adalah metong sudah diberikan kesempatan gitu loh. Dan akhirnya di sini dia memohon kesempatan sekali lagi ini untuk mengulang waktu. Tapi sayangnya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tapi karena melihat saking baiknya Egg ini sebagai seorang ayah, akhirnya dia diberikan kesempatan sekali lagi. Dan yep, dalam sekejap waktu pun terulang lagi. Kalau kemarin dia menarik Nat ini bakalan jatuh cinta. Nah sekarang artinya Tum yang harus diajak kompromi. Dan di situ Egg ini memohon kalau Tum pengen berhubungan, please jangan sama Nat karena ini bisa menyakiti anaknya. Egg pun ini mengorbankan diri pasang badan setiap hari untuk bisa melayani kalau Tum ingin berhubungan. Ya kalau ini sih sepertinya Egg yang emang kegatelan ya. Dan akhirnya yang enak-enak pun terjadi. Dan setelah itu mereka berdua kembali ke apartemen Tum dan mendapati kalau Nat juga sudah meninggal. Oh my god. Sementara Egg ini pun lari mencari Neng kemana-mana. Tapi ternyata Neng lagi-lagi sudah bunuh diri karena mendapati pacarnya mati. 2 kali kesempatan gagal, anaknya pun berujung meninggal.
Serba salah, apa yang harus diperbaiki, bolak-balik diulang, bolak-balik ditiduri, gonta-ganti laki-laki, anaknya tetap mati. Salahnya di mana coba? Oh my god, tapi akhirnya dia memohon kesempatan sekali lagi untuk yang terakhir kalinya untuk kembali mengulang waktu, dan kali ini dia harus berhasil. Jadi kali ini fokusnya adalah Neng, di mana dan apa yang dilakukan sama Neng. Egg pun ini berlari kembali ke apartemen Tum, di mana semua kejadian berawal. Egg ini membiarkan Nat dan Tum berselingkuh. Dia menunggu kejadian apa yang terjadi setelah itu. Tiba-tiba sesosok datang memakai sepatu boot dan jas hujan. Ini memegang sebelah pisau dan berniat membunuh Nat dan Tum yang sedang berselingkuh. Tapi sebelum terjadi, Egg pun ini menghalau pembunuhan itu terjadi. Dan ternyata Neng lah sosok misterius yang ada di balik semua ini. Dan Neng pun di sini menangis dan sadar sejak kecil sampai detik ini tidak pernah ada yang menyayanginya. Ditambah lagi Nat ini satu-satunya yang dipercayai malah justru menyelingkuhi. Dan akhirnya daripada anaknya melakukan hal yang salah, Egg pun ini merebut pisau itu dan menusuk dirinya sendiri karena rasa bersalah dan juga telah menyebabkan segala penderitaan ini. Beruntung tusukannya itu tidak sampai menghilangkan nyawanya, sampai akhirnya dia terbangun dan bingung apakah dia di surga atau di neraka. Tapi dia terkejut, ternyata dia masih hidup. Tapi dari semua ini yang paling menyenangkan adalah Neng ini sudah mulai tidak malu mengakui ayahnya adalah gay. Bahkan Neng ini yang selama ini merawat ayahnya ketika koma. Dengan memilih berdamai dengan keadaan yang sebenarnya, itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa lebih kuat untuk menghadapi segalanya. Begitupun juga dengan Neng yang sudah berani fight back atau melawan setiap insan yang menghalangi jalan setelah memilih berdamai dengan keadaan. Oke, baiklah Cucoker, itu adalah akhir dari review ini dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, setiap nonton review si Cisanti Latin please bawa otak, karena apa, film-film yang di-review itu biasanya memang tidak pas untuk dibawa ke kehidupan nyata. Itu hanya sekedar film semata, so tinggalkan di dunia maya saja, oke? Baiklah, film ini dari kelihatannya memang sudah dilihat ya, ini film budgetan rendah, actingnya juga nggak begitu, ya oke lah, maksudnya tidak begitu bagus-bagus amat. Tapi yang jelas film ini menurut saya ini banyak pesan yang mau disampaikan, di mana seorang ayah yang mau melakukan apa saja demi bisa menghidupkan kembali sang anak. Tapi yang jelas kalau misalnya dibawa kehidupan nyata ya please jangan gonta-ganti laki-laki hanya demi untuk menghidupkan sang anak. Ya kalau sudah meninggal ya meninggal saja gitu, relakan gitu ya. Oke, baiklah. Kalau begitu sekarang saatnya saya akan ngasih tahu kalian bagaimana caranya untuk ikutan giveaway supaya kalian bisa kesempatan punya kesempatan untuk menang Rp250.000 di tanggal 20 Agustus nanti. Caranya gimana? Caranya yes, sekali lagi kalian please pergi ke deskripsi dari video ini. Di situ akan ada kayak giveaway tanggal 20 Agustus. Itu ada link. Kalian klik, terus kalian tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. That's it. Sesimpel itu. Jadi kalian nggak usah menjawab apapun ini itu bla bla bla. Tinggal tulis aja nama, nomor telepon, dan juga email. Terus kemudian register, dan kalian sudah valid dan menjadi salah satu kandidat yang bisa memenangkan Rp250.000 yang kita akan undi tanggal 20. Oke? Kalau begitu terima kasih sekali lagi Cucoker. Merdeka, merdeka, merdeka. Jangan pernah tinggalkan saya. Oke, baiklah kalau begitu bye-bye. Bye Cucoker, bye.